Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Untuk pertemuan pagi hari ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tapi sebelumnya, Pak Guru berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, panjang, dan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya, Pak Guru di sini akan menjelaskan tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk kompetensi dasar yang harus dicapai adalah satu, menganalisis isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 185 tentang kepedulian terhadap jenazah, menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, menganalisis tata cara bertaksiah sesuai dengan ajaran Islam, menganalisis tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam, mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, taksiah dan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Islam, dan menyimpulkan hikmah dan manfaat dari tata cara penyelenggaraan jenazah. Oke, kita akan mengawali sebagai pengantar. Di situ Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, yaitu kullun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kematian bisa datang dari segala arah dan tidak ada yang tahu kapan datangnya. Beberapa proses atau kejadian yang menyebabkan kematian adalah tentang sakit. Akhir-akhir ini atau kita setelah selesai dari pasca atau COVID-19 yang luar biasa banyak memakan korban jiwa, itu adalah tindakan saat menghadapi jenazah. Satu adalah memejamkan mata jenazah. Yang kedua, menutup seluruh badan jenazah. Yang ketiga, menempatkan jenazah di tempat yang aman. Dalam beberapa keterangan Pak Guru dapatkan, untuk menghindarkan dari semut atau serangga kecil, maka lindungi balai-balai untuk tempat menempatkan jenazah dengan minyak. Bisa di sini kalau di masyarakat ada yang pakai minyak goreng atau yang lain untuk menghindarkan dari semut. Terus keluarga tetap boleh mencium jenazah. Hukum merawat jenazah. Yang pertama, hukum merawat jenazah terlebih dahulu adalah fardu kifayah. Kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Perawatan jenazah meliputi satu, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan. Yang pertama adalah proses memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan adalah yang pertama, beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu, kemudian baru dimandikan. Bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Allah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih, sidr atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Kemudian tata cara memandikan jenazah. Satu, jenazah dibaringkan di balai-balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena air hujan, sinar matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang-orang yang mandikan dan mahramnya. Diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Untuk selanjutnya, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci atau air mutlak, dan disunahkan mencampurnya dengan daun sidr atau bidara. Menyiram air ke seluruh badan
secara merata dari kepala sampai ke kaki disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian perut. Dengan bersamaan dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepalanya dan badan sehingga kotoran yang ada di dalam perutnya keluar. Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. 8. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Dalam mengkafani jenazah, atau kewajiban yang kedua sebagai seorang muslim dalam menyelenggarakan jenazah adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Yang kedua, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih atau afdolnya putih. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh. Batas minimal dalam mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi laki-laki 3 lapis kain kafan dan perempuan 5 lapis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. 1. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, menutup seluruh tubuh jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk laki-laki 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Dalam mendapatkannya, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, diambil dari baitul mal atau harta peninggalan jenazah, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kain kafan hendaknya berwarna putih, sederhana, tidak mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi pewangian atau kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu taburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, lubang mulut, lubang kubul, dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepala dan bagian kakinya boleh terbuka. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Ketentuannya adalah 5 lembar kain. Kain yang pertama untuk menutup seluruh badan, kain yang kedua sebagai kerudung, lembar yang ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata caranya, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong dan masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Sama perlakuannya, tutup lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung juga baju kurungnya, rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang, pakaikan kerudung, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disiapkan. Rukun sholat jenazah. Berniat, berdiri bagi yang mampu kecuali bila ada udzur, melakukan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama baca Quran surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Setelah takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan takbir yang keempat ditutup dengan salam. Praktek mensolatkan jenazah. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayat laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Paling sedikit 3 shaf atau dibuat minimal 3 shaf.
Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah. Adapun niatnya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama atau takbiratul ihram dilanjutkan dengan baca Quran surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua dilanjutkan dengan baca sholawat atas Nabi yang berupa bacaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir selanjutnya atau takbir yang ketiga adalah baca doa untuk jenazah. Adapun bacaannya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk jenazah laki-laki, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk jenazah perempuan. Diteruskan takbir yang selanjutnya atau takbir yang keempat, membaca doa sebagai berikut, Allahumma la tahrimna ajruha atau ajruhu wa la taftina ba'dahu atau ba'daha waghfir lana walahu atau walaha. Tinggal perlakuan kepada mayit laki-laki atau perempuan. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan perlakuan atau kewajiban yang kelima adalah menguburkan jenazah. Sunnah dalam menguburkan jenazah, satu, menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Pengiringan tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi dengan liang lahat atau jenazah muslim, bukan syak atau jenazah non muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini adalah gambarannya. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang lahat atau liang kubur secara perlahan. Untuk tata cara berikutnya adalah tata cara menguburkannya. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 yang sebaiknya dihindari. 1. Matahari baru saja terbit, tunggu sampai matahari terbit. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat, saat matahari hampir terbenam hingga terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya, jenazah diangkat untuk diletakkan ke dalam kubur lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pingkat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun bacaan doanya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan perciki dengan air yang harum yang wangi. Setelah selesai penguburan, akhir dengan doa. Demikian untuk penjelasan dari Pak Guru, semoga dapat dipahami dengan baik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jaga sholat kita senantiasa membersihkan diri kita, jaga kesucian hati. Semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Pak Guru akhiri, demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.